Petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo di studio. Pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya. Hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung dalam ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk 2 saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunnews berada bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo di studio. Pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya
hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk 2 saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunas dimanapun berada bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra-peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video
terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut, kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya. Hal ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk 2 saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan
seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunas dimanapun berada, bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya, demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini,
Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo di studio. Pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya. Hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk 2 saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunnews dimanapun berada bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan gugatan para peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra-peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Khairi yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribuners dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga
proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk dua saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunnews dimanapun berada, bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya, demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Khoiri
yang merupakan sopir dari Roy Suryo, di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut, kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribuners dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk 2 saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribuners dimanapun berada bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo di studio. Pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya. Hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan
Untuk dua saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunnews dimanapun berada, bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya, demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut.
Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut, kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya. Hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk 2 saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunnews dimanapun berada bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan gugatan para peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra-peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tahan hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung dalam ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang
terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk dua saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunas dimanapun berada, bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya, demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mengajukan gugatan para peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra-peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Khoiri
yang merupakan sopir dari Roy Suryo, di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui, dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut, kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribuners dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi
sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Khairi yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Khairi selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Khairi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Khairi selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Khairi yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung dalam ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Khairi ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk 2 saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunnews dimanapun berada bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribuners dan rekan Geo di studio. Pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga
proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk dua saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunas dimanapun berada, bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya, demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Khoiri
yang merupakan sopir dari Roy Suryo, di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut, kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya. Hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk 2 saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunnews dimanapun berada bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah pria yang merupakan pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Terlihat dalam video sejumlah petugas kepolisian berpakaian bebas dan berrompi tampak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo. Tampak di video itu seorang petugas kepolisian yang mengenakan topi juga memberitahu ihwal identitas dirinya kepada Roy Suryo dan istrinya. Sempat terjadi perdebatan dalam proses penangkapan terhadap Roy Suryo itu. Istri Roy Suryo, Ririn, yang mengenakan kaos berwarna putih terdengar tak henti-hentinya memprotes soal penangkapan suaminya itu. Tak hanya Ririn, ketika hendak dibawa petugas, Roy Suryo yang mengenakan kemeja merah marun meminta kepada polisi agar dirinya untuk diperbolehkan memakai sepatu terlebih dahulu. Sementara itu dalam rekaman video lainnya, tampak polisi mulai menggiring Roy Suryo menuruni tangga rumah dan hendak membawanya ke mobil. Namun ketika Roy hendak dibawa keluar oleh petugas, Ririn lagi-lagi melontarkan protes kepada pihak kepolisian. Bahkan, Ririn sempat menuding bahwa proses penangkapan terhadap suaminya tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. Namun pada saat itu petugas yang mengenakan kaos hitam dan bertopi sempat menyodorkan map berwarna kuning berisikan surat penangkapan Roy kepada Ririn. Akan tetapi pada saat itu Ririn ogah menandatangani surat penangkapan yang disodorkan oleh pihak kepolisian. Sementara itu saat ditanya soal proses penangkapan tersebut, Hoiri yang merupakan sopir dari Roy Suryo di ruang sidang mengaku bahwa dirinya lah yang merekam kejadian tersebut. Selain itu, tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 2 dari 3 saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tidak berkaitan dengan objek permohonan pra-peradilan yang diajukan. Untuk diketahui dalam sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi. Mereka diantaranya Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan Krisanti Rusmono serta Aida Senia Sibuan. Namun dari 3 saksi tersebut kepolisian menilai hanya Hoiri yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan tersebut. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Tribunnews dan rekan Geo. Di studio pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang dimana diajukan oleh Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya. Hari ini Rabu 1 Juli 2026. Adapun sidang lanjutan pra-peradilan hari ini beragendakan tahap pembuktian yang dimana kubu pemohon yakni Roy Suryo mengajukan atau menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini. Adapun 3 orang saksi itu yakni Muhammad Hoiri selaku sopir pribadi Roy Suryo dan 2 saksi lainnya yakni Krisanti Rusmono dan Aida Senia Sibuan begitu. Dan terkait dihadirkannya 3 orang saksi hari ini oleh kubu Roy Suryo, tim Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menilai bahwa dari 3 saksi yang dihadirkan hanya satu saksi yang berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo pada hari ini. Adapun 2 saksi lainnya menurut Abrianto tidak berkaitan dengan objek pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, khususnya terkait proses penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Dikatakan oleh Abrianto yang ditemui usai persidangan pra-peradilan bahwa memang hanya Muhammad Hoiri yang dimana pada saat proses penangkapan hadir langsung ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo di kediamannya di daerah Bintaro beberapa waktu yang lalu. Dan dikatakan oleh Abrianto juga bahwa Muhammad Hoiri ini yang memang pada saat itu berada di lokasi yang dimana mulai dari proses dibukanya pintu gerbang hingga
proses penangkapan yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 lalu. Dan sedangkan untuk dua saksi lainnya dikatakan oleh Abrianto hanya sebatas sebagai saksi pendukung yang dinilainya tidak berkaitan langsung dengan objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo begitu. Dan seperti diketahui bahwa memang rekan Geo dan rekan Tribunnews dimanapun berada, bahwa Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun objek pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ini untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Ya, demikian rekan Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti diketahui, Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mengajukan gugatan para peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu Roy rayangkan untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Dalam permohonan pra-peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon. Termohon 1 yakni Kapolda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, dan penyidik. Sedangkan termohon 2 yaitu Jaksa Agung, Jampidum pada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan Tribunnews, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribunnews, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya paksa penggeledahan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo sempat memutar beberapa video terkait proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya yang terjadi pada 19 Juni 2026 lalu di kediaman Roy Suryo di daerah Bintaro.